Memang saya akui, mungkin menteri kita ini terlalu pintar. Tetapi kita juga tidak bisa dibodoh-bodohi amat, Pak. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boru Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, dulu waktu saya kecil-kecil masih sekolah kan, saya suka sekali mendengarkan lagu. Kalau tidak salah ya, kurang-kurang ingat juga saya. Ini penyanyinya dari Iwan Fals ya. Jadi lagunya itu berisikan seperti ini. Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Begitu. Kalau kurang sedap suara saya, abaikan. Jadi ya pemirsa, kalau didengar lagu itu dan kita amati, kebanyakan atau biasanya wakil rakyat itu sewaktu sidang soal rakyat itu pada tidur begitu kan. Tapi tidak pemirsa, tidak. Saya akan buktikan kepada pemirsa di Indonesia bahwa wakil rakyat kita itu bekerja menyuarakan ya hak-hak rakyat sewaktu mereka sidang soal rakyat antara menteri-menteri dan juga wakil rakyat. Seperti apa? Penasaran? Bagaimana saya buktikan? Langsung aja kita nonton video berikut ini. Kenyataannya yang terjadi di Indonesia itu sangat berbeda dengan apa yang Pak Menteri paparkan di PBB ini sana. Bu Anita ya, orang luar negeri mungkin ya. tepuk tangan karena mereka merasa hebat ya. Tapi tidak bagi kami, khususnya anggota DPR RI. Anda boleh bangga ditepuk tangan di PBB, tapi bagi kami tidak. Kami tidak bangga sama sekali. Karena apa? Masih banyak contoh persoalan di dunia pendidikan saat ini masih sangat banyak. Contoh saja hari ini kita dipaparkan lagi dengan laporan-laporan ada penyesuaian program, penyesuaian anggaran. Seakan-akan kementerian ini tidak punya prinsip. Pada saat kami melakukan rapat panja, konsinyering, semua program sudah Anda paparkan dengan data-data, dengan dana-dana, dengan biaya-biaya. Tapi kenapa sekarang berubah lagi? Kegiatan-kegiatannya dirubah-rubah dengan anggaran yang berbeda-beda, dengan alasan. Bahkan kalau tadi saya hitung, Pak Menteri itu di pendidikan tinggi, coba dihitung baik-baik. Itu ada selisih lagi, saya tidak tahu apa yang saya salah hitung Pak, tapi saya sudah berulang kali hitung. Ada selisih sekitar 7 miliar. Apa 7 triliun ini? Saya bingung ini jadinya. Ada 34 triliun, berarti 7 triliun. Saya sampai tanya teman-teman, ini bagaimana nih? Memang saya akui, mungkin menteri kita ini terlalu pintar. Tetapi kita juga tidak bisa dibodoh-bodohi amat Pak. Karena kalau kami bodoh pasti kami tidak mungkin dipilih rakyat. Betul. Itu sudah pasti. Mantap, Ibu. Karena kami itu berbicara dengan data yang ada. Program ada, anggaran ada, dirasakan oleh rakyat atau tidak. Kalau tidak dirasakan oleh rakyat, bagi kami Anda tidak berhasil. Orang luar negeri boleh tepuk tangan karena mereka tidak tahu apa-apa. Tapi kita yang di negeri ini, kita yang tahu. Kita yang rasa. Banyak sekali persoalan. Tadi sudah diangkat oleh beberapa teman saya mengenai persoalan P3K. Sampai hari ini Pak, masih banyak guru-guru yang menangis. Kapan kami terima gaji? Kami makan apa ini? Kami sudah lulus, passing grade sudah lulus segala macam. Tapi mana gaji kami? Mana? Kami sudah tidak bekerja lagi. Anak kami mau makan apa? Dengar itu dong Pak Menteri. Itu yang harus Anda pikirkan kalau Anda mau ditepuk tangan oleh seluruh rakyat Indonesia. Betul. Ya, kemudian kami dengar di PBB Anda dengan bangganya ada 400 tim bayangan. Pertanyaan saya, tim bayangan yang Anda katakan dengan bangganya di sana itu, apa dampak positifnya, apa energi positifnya untuk Indonesia? Kenapa masih banyak persoalan di daerah 3T? Kenapa? Terus 400 orang tim bayangan itu apa kebanggaannya? Coba Anda jelaskan. Apa yang mereka lakukan sampai kita tuh harus bangga dengan Anda seperti itu Pak Menteri? Saya juga hari ini mau mengatakan kepada Pak Menteri, saya sudah bosan bicara seperti ini. Karena apa? Saya pernah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan saya minta data realisasi anggaran APBN 2021-2022. Seperti yang dikatakan Pak Ferry tadi, mana Ibu Inspektorat Jenderal? Mana laporannya untuk kami? Janjinya mau tertulis, mana?
Sebentar lagi kami semua ini akan mengadakan reses. Dan kami itu reses bukan jalan-jalan Pak Menteri. Kami jalan-jalan ke daerah pemilihan kami. Dan apa yang kami bawa? Ketika kami bangga, oh kami sudah ketok sekian triliun 2021, 2022. Tahu nggak rakyat bilang apa? Mana? Jadi saya minta dengan tegas hari ini Pak Menteri, tolong data realisasi APBN yang kita pernah minta itu diberikan. Semua program kerja, termasuk dana transfer ke daerah, saya rasa itu tidak perlu ditutup juga oleh kami anggota Dewan. Karena setelah kami setujui baru dana transfer itu ditransfer. Terus kenapa kami tidak diberi datanya? Supaya kami juga bisa lihat pemerintah daerah kami itu menggunakan APBN itu dengan bertanggung jawab atau tidak. Itu yang kedua. Dana-dana pendidikan, dana BOS, BOP, PAUD. Banyak anak-anak PAUD yang ketika saya turun di bawah, orang guru-gurunya ibu kami tuh nggak dapat apa-apa Bu Anita, kami hanya capek. Lah, kok di laporannya sekian banyak dananya ya? Jadi saya minta Pak tolong diberikan penjelasan. Ini tidak usah seralang tapi catatan sesuai dengan angka-angka supaya kami juga turun ke bawah pakai angka. Kita pakai angka aja sekarang ya. Kemudian itu tunjangan khusus guru di daerah terpencil Pak, masih banyak yang teriak nggak dapat 3-6 bulan. Ini kita mau marah atau kita mau kasihan, kita jadi bingung karena kami itu selalu gimana ya, ketika kami datang kami hanya melihat air mata guru-guru, kami juga jadi menangis jadinya ya, dan sakit hati kami ketika Anda dengan bangganya di PBB mengatakan ada 400 timbayangan. Kalau 400 timbayangan itu hanya mengacaukan anggarannya APBN ya, ngapain Anda bangga dengan itu Pak Menteri? Yang berikut, tunjangan profesi guru tolong diperhatikan Pak Menteri. Daratan Sumba, Daratan Timur masih banyak persoalan. Ya, terus PIP, kembali lagi KIP. Pertanyaan saya, tahu nggak Pak Menteri, kira-kira berapa lagi anak miskin yang belum dapat PIP? Ya tahu nggak Pak Menteri? Kira-kira berapa banyak lagi anak mahasiswa miskin yang belum dapat KIP? Pak Menteri tahu nggak? Jangan Anda bangga tapi Anda tidak tahu data real di bawah. Anggaran banyak, siapa yang sudah dapat, siapa yang belum dapat. Kenyataannya masih banyak masyarakat miskin, anaknya tidak bisa dapat PIP. Banyak mahasiswa miskin yang sampai saat ini menangis tidak dapat KIP kuliah. Lah terus program ini untuk siapa? Kan untuk mereka miskin. Seharusnya setambah tahun semakin banyak program yang diberikan, harusnya anak-anak yang miskin semakin banyak dong yang menjadi mahasiswa, yang menjadi sarjana. Ini masih banyak kok yang tidak bisa jadi sarjana karena tidak bisa merasakan KIP kuliah ini dengan segala macam aturan. Oke, jadi untuk pengetahuan pemirsa, PIP itu adalah kepanjangan dari Program Indonesia Pintar. Kemdikbud adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan untuk peserta didik dan mahasiswa yang belajar dari keluarga miskin atau rentan miskin. Itu untuk pendidikan. Dan KIP itu kuliah merupakan bantuan pendidikan perkuliahan yang bertujuan membebaskan pendaftaran seleksi masuk perguruan tinggi dan biaya kuliah atau pendidikan. Oke, saya cukup kagum ya dengan Bu Anita tadi. Beliau sangat tegas bersuara sewaktu sidang berlangsung. Ya, untuk kebanggaan ya kan. Selama ini kita lihat ya keindahan yang telah diberitakan oleh media-media tentang Indonesia, padahal ya secara umumnya telah ditutupin sebagian ya orang-orang di Indonesia sana belum lagi menerima hak-hak mereka, belum lagi mendapat keadilan, di mana masih ada lagi orang yang kelaparan, tidak menerima gaji ya guru-guru di Indonesia, dan juga tidak mendapatkan bantuan untuk pendidikan, padahal itu adalah hak mereka. Tapi dengan penjelasan Bu Anita ini cukup mencengangkan ya, beliau tegas sekali menyuarakan suara rakyat, di mana beliau turun ke TKP ya, berjumpa dengan rakyat, dan beliau mendengarkan keluhan rakyat. Di situ mereka tidak mendapatkan apa-apa, yang miskin tetap miskin begitu, bantuan juga tidak sampai ya, fasilitas-fasilitas yang seharusnya diberikan itu juga tidak sampai sepenuhnya ya kan, yang tadinya harus disalurkan segini tapi sampai ke TKP segitu. Ada
selewengan begitu kan. Menurut Bu Anita tadi kan kira-kira antara 7 miliar dan 7 triliun. Diskakmat itu loh. Ya kan, menterinya hebat ini, Bu Anita ini cocok sekali nih jadi pemimpin negara ini ya kan. Ya kan, nggak jauh beda seperti Bu Megawati ya kan. Tegas sekali orangnya begitu. Jadi ya itulah ya teman-teman, seperti yang selalu saya katakan, tidak semua ya saudara-saudara kita itu di sana mendapatkan hak mereka begitu. Ya dengan cara apa kita bisa menyuarakan? Ya dengan kita membuat konten ya, jangan terlalu terbuai dengan puji-pujian, jangan. Kita seharusnya menerima begitu apa data yang sebenarnya telah dirangkaikan, telah disajikan, telah diuraikan ke depan mata kita. Jangan kita tutupi bahwa Indonesia sebenarnya ini tidak seperti yang diberitakan begitu. Ada kekurangan dan kita sebagai masyarakat harusnya membantu pemerintah begitu. Biasanya pemerintah itu sudah memang seperti Pak Presiden Jokowi ya, beliau sudah memang sedaya upaya begitu, tapi tak menutup kemungkinan ya bagian-bagian bawah itu pasti ada yang nakal-nakal begitu kan, yang seharusnya masyarakat itu sepenuhnya dapat ya keadilan hak-hak mereka, tapi tak sampai karena ada tangan-tangan yang mengambil kesempatan begitu ya. Saya berdoalah semoga ya Indonesia mendapat pemimpin yang tegas-tegas seperti Bu Anita ini ya, seperti pemimpin-pemimpin yang memang memegang amanah mereka dengan sebaik-baiknya begitu ya kan. Apalah salahnya jika bantuan itu memang full dikasih ke rakyat, maka Indonesia akan lebih makmur lagi. Ya kita tahu Indonesia tuh besar ya, penduduknya juga ramai ya, tapi kita jangan menutup kemungkinan juga bahwa sumber daya alam di Indonesia itu sangat melimpah ya kan. Dan juga kita itu di Indonesia itu salah satu negara yang kuat dengan yang namanya pembelian begitu kan. Jadi uang di Indonesia itu tak perlulah kita dapat istilahnya kita mengekspor barang-barang yang dari luar. Buatan dalam negeri aja sudah bisa memberikan sumbangan kepada negara Indonesia begitu. Jangan bilang perlu penataan yang cukup lama. Ya ini sudah tahun berapa ini teman-teman? Sudah 2022 ini masih ada aja ya kan yang mengeluh, mereka ya masih kemiskinan, masih kelaparan. Janganlah kita tutupin itu ya. Itu adalah kekurangan kita ya. Itu adalah hal yang harus kita publikasikan, harus kita paparkan agar pemerintah yang di atas yang tidak tahu itu menjadi tahu begitu ya kan, sehingga semua rakyat Indonesia mendapat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia begitu pemirsa. Cukup kagum saya dengan Ibu Anita. Hebat wakil rakyat seperti ini menyuarakan hak rakyat ke meja sidang ya kan. Jadi begitu saja ya pemirsa di video hari ini, sedikit banyaknya ada tersalah perkataan dan ucapan dari omongan saya minta maaf. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Boru Naga, terima kasih, bye bye.